Hari ini terakhir matematika ya untuk pertemuannya. Karena insya Allah tanggal 30 November kita sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi sangat Bapak harapkan kehadiran kalian di Zoom ya. Di sini juga ingin Bapak sampaikan tugas-tugas siapa saja yang sudah menyelesaikan dan yang belum ya. Bapak akan share di Google Classroom tugas yang mana saja yang sudah selesai dan yang belum ya. Siapa saja nama-namanya akan Bapak perlihatkan. Makanya yang lain tolong diperhatikan ini ya. Maka hadir di Zoom ya. Ya, Pak. Bisa melihat nanti pelajaran apa, tugas-tugas yang mana saja yang belum. Baik, Bapak langsung aja ya sudah ya, share aja ya karena waktu sudah mau menunjukkan jam 11. Kita selesai insya Allah jam 11 jam 12 ya. Baik, Bapak share aja. Tolong diperhatikan dan diberi informasi kepada teman-temannya yang belum sempat bergabung di Zoom ini ya. Oke, Pak. Ya. Nah ini di Classroom sudah kalian bisa lihat, bisa diperhatikan ya, bisa dilihat di kameranya, tampilannya ya. Ini ada di Google Classroom, ada kelas A sampai kelas F. Ya, saya buka yang di kelas B ya. Akan Bapak lihat tugas siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Nah, ini Bapak mulai dari soal relasi yang fungsi yang pertama. Bapak buka. Ya, di sini sudah ada 13 yang Bapak nilai. Artinya 13 yang sudah menyerahkan ya. Dan 21 belum. Nah, ini nama-namanya siapa saja kalian bisa lihat di samping sini. Yang bergerak ini bergerak namanya. Ada Abizar yang belum ya, Ahmad Faris, Ahmad Dedi, ada Cici, Arya. Ya, itu yang belum ya. Kalian lihat saja, bisa dilihat ya. Tuh. Ya, yang bergerak-gerak itu nama-namanya. Itu yang belum menyerahkan tugasnya. Nah, sedangkan yang sudah ini yang sudah ini. Nah, ini mulai dari Ahmad Faris nilainya 90, Alisa Rahmansa itu ada nilainya 80 dan seterusnya. Fadil Rahmatullah ini nilainya 50. Artinya dia remedi ya. Kalau Bapak cek bisa 50. Nih, bisa cek. Ah, ini ya. Bapak sudah ada beri keterangan nih. Nah, ini. Nah, silakan remedi. Artinya diperbaiki lagi jawabannya, kemudian nanti dikirim ulang ya, seperti itu ya. Nah, itu rahmatullah. Tolong yang hadir di sini atau yang sempat hadir di sini bisa memberitahukan kalau dia nggak sempat hadir di Zoom ini. Tapi insya Allah nanti Bapak share juga video ini. Baik ya. Kemudian itu bisa dilihat ya. Nah, ini juga ada. Nah, nih. Ada dua lagi yang remedi. Ini ya. Atas nama Ristia Safira. Ya. Ristia Safira 50 nilainya. Dan Rivaldi. Ini Rivaldi di yayasan mungkin ya. Silakan dicek di Zoom-nya nanti. Kalau ini secara keseluruhan Bapak perlihatkan. Tetapi kalau kalian yang buka Zoom sendiri, kok Zoom sih? Classroom-nya sendiri, maka paling namanya saja ya. Nah, gitu ya. Oke, itu ya yang tugas pertama. Sudah bisa dilihat ya. Kalau mau dilihat secara langsung pun kalian bisa buka Google Classroom-nya. Ini secara keseluruhan Bapak perlihatkan siswanya semuanya. Kalau kalian buka sendiri paling nama kalian aja yang kalian bisa lihat. Oke, kita lanjutkan ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini. Nah, di sini untuk tugas yang kedua baru 9 orang yang Bapak nilai. Artinya yang 9 menyerahkan. Nah, sedangkan sisanya sekitar 25 belum. Nah, ini kapan lagi mau dikerjakan? Tugasnya mudah saja ini. Hanya menyatakan suatu tabel kemudian diisi ya atau tidak. Ini nama-nama yang belum ya. Nah, yang sudah ini di bawahnya. Ini yang sudah. Nah, nih Ahmad Paris, Devi, Fadil, dan seterusnya. Ada 9 orang. Ya, soalnya ini kalau nggak salah hanya tabel aja, coba Bapak lihat. Nah ini tabel aja kan? Nah tabel, ya hanya tabel saja. Oh. Itu ya.
Untuk yang tugas kedua, ada pertanyaan untuk tugas yang kedua? Ini ya, 9 aja. Baru 9 orang, nggak sampai separuh yang ngerjain. Ya kan? Nah, tugasnya tolong dikerjakan. Kita lanjutkan tugas yang ketiga. Ini tugas yang ketiga. Nah, ini ada 9 yang sudah Bapak nilai. Kemudian ada 2 yang baru menyerahkan ini. Ya, ada 2 yang baru menyerahkan. Atau kemungkinan dia remedi, kemudian diserahkan kembali. Kita bisa lihat nanti. Nanti Bapak cek. Ya. Nanti Bapak cek. Ini kok apa maksudnya ini? Sudah dapat 100 ini. Kenapa? Aman sudah ini kok dikirim ulang lagi nih. Apa maksudnya? Oke, Bapak kembalikan. Oke. Sudah Bapak kembalikan. Oke ya. Sudah. Berarti tinggal itu ya. Ini yang sudah menyelesaikan. Ini yang belum. Kirim ulang ini. Kenapa ini permasalahannya? Bapak lihat dulu permasalahannya apa ini. Ya, terus dapat 90. Oke, Bapak kembalikan. Oke, kembalikan sudah. Nilainya dapat 90. Oke ya. Sudah ada berapa ini? Kita lihat. Ini yang belum mengerjakan ya. Ini nama-namanya. Nah, ini yang sudah dibawanya yang sudah nih. Ini yang sudah. Nah, ya, Muhammad Paris. Ini kenapa ini? Oh ya, sudah tadi ya. Ya sudah. Iya. Udah ya. Bisa dilihat ya. Nah, nih yang sudah. Nanti kalian bisa ngecek sendiri lewat Google Classroom-nya. Nah, soalnya ini soalnya kemarin. Nah, ini ya. Nah, dan beberapa Bapak ada berikan video supaya kalian bisa lihat videonya. Kalian tonton sehingga kalian bisa menyelesaikan soalnya ya. Tentunya materi ini kalian bisa lihat lewat video maupun baca melalui buku yang bentuk PDF ada. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan dengan tugas yang ketiga? Kita cek, Pak. Ya, kita cek lagi sekali. Nih. Jadi ada yang 11 orang yang sudah Bapak nilai, tinggal 23 yang belum. Ya, jelas? Belum sampai separuh juga yang ngerjakan. Oke, kita lanjutkan ke tugas keempat, tugas yang terakhir ini. Bapak tidak menambahi lagi tugas kelima. Kenapa? Uang tugas 1, 2, 3 aja banyak yang belum selesai. Kalau ditambah, tambah bumet jadinya. Tambah enggak nyelesaikan. Ya. Nah, di sini ada yang baru 7 nih yang Bapak nilai. Ya. Ada yang baru menyerahkan 1. Nah ini atas nama Lenita. Nanti Bapak cek. Nanti Bapak nilai. Ya. Nah, barusan dia kerjakan. Mungkin baru tadi pagi atau tadi malam mungkin. Ya. Oke. Udah. Jelas ya? Nih, Bapak cek lagi siapa saja yang sudah. Ini yang belum-belum ini. Ini yang belum. Banyak yang belum ya, ada 26 yang belum. Ini yang sudah ada 7 orang yang Bapak nilai. Ya. Bisa dilihat ya. Silakan kalau mau lebih pasnya cek sendiri di Google Classroom-nya. Kalau ini kan secara keseluruhan Bapak cek. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan untuk informasi mengenai tugas-tugasnya. Sebenarnya masih banyak tugasnya yang belum lain ya. Kalau Bapak mau lihat lagi tugas yang kemarin, tentang apa ini? Nih, koordinat Cartesius. Ini kan ada juga tugasnya nih. Coba Bapak cek. Nah ini, ada 11 yang Bapak nilai. 5 orang yang menyerahkan ini ya, belum Bapak nilai. Nah, gampang aja nanti itu. Nanti Bapak cek, nanti Bapak nilai. Ya. Karena Bapak lebih ke itu dulu, ke materi yang terakhir ini ya. Materi kita sampai 4, kok bab 4 sih? Sampai tentang relasi dan fungsi ya, yang terakhir. Jadi dari pertama sampai terakhir itu dipelajari untuk bahan penilaian akhir semester. Ya, insya Allah kalau mata pelajaran matematika kemungkinan tanggal 3 Desember. Ini soal-soal yang kemarin ya. Soal pola bilangan ini kalau Bapak cek bisa sebenarnya. Nah ini baru ada 16 yang selesai, 4 orang yang baru nyerahin, belum Bapak nilai juga. Oke? Ada pertanyaan seputar tugasnya di
apa di Google Classroom? Kalau Nggak ada, tidak Pak. ada, Bapak sedikit bahas materi sedikit ya, materi tambahan lah istilahnya seperti itu. Bapak stop share aja sudah ya, stop share. Oke, udah Bapak cukupkan dulu untuk informasi mengenai tugas-tugasnya. Baik, sedikit Bapak tambahin materi hari ini tentang, ntar Bapak buka dulu bukunya, di buku relasi dan fungsi ya. Kalau kalian lihat bisa di situ halaman, sebentar Bapak cek dulu halaman berapa itu. Ada kok di buku itu halaman berapa itu. Pengayaan, istilahnya pengayaan, materi tambahan. Di halaman 117 sampai 118, halaman 117. Bentar ya, Bapak bukakan aja bukunya di sini. Halaman 117. Siapa yang nyanyi tuh? Halaman 117 tentang pengayaan ya. Ntar Bapak bukakan, Bapak share dulu ya. Ntar ya Bapak share. Oke. Sudah dilihat bukunya? Ini ada bukunya yang di depan kamera kalian ya. Tentang pengayaan. Bisa dilihat? Namanya korespondensi satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Coba perhatikan tabel berikut. Nah, ini kelihatan nggak tabelnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, baik. Kita Kelihatan. bisa lihat di sini, di tabel ini, nomor 1 ada gambar pertama, di kolom pertama. Ini kolom yang kedua, ada gambar diagram panah juga. Yang gambar pertama di sini, ini merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ini bukan, ya. Kenapa disebut koresponden satu-satu? Karena setiap apa ya namanya? Setiap sebentar Bapak jelaskan sedikit. Bapak pakaikan ini aja sudah. Bisa dilihat ya. Ini diagram pennya ini. Diagram pen. Bentar dulu. Diagram pen ini. Nih. Ini kok diagram pen. Diagram panah ini di mana tiap anggota A ini kan. Nah. Aduh, ada gangguan nih. Oh ya, ada gangguan nih. Oke. Bisa dilihat ya, setiap anggota di A ini mempunyai pasangan tepat satu di B. B juga punya pasangan di A satu juga. Itu namanya korespondensi satu-satu ya. Ini ya. Nah, 2 ada pasangannya. Yang ini bukan. Kenapa bukan? Ini ada. Ini enggak ada pasangannya ya, sehingga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Baik, kita lanjutkan yang soal atau gambar berikutnya. Pak kecilkan dulu ya, biar kelihatan semua ya. Nah. Bisa dilihat? Ya, bisa dilihat ya? Pak. Ya, perhatikan yang tabel atau yang nomor 2 ya. Ini anggotanya bisa dilihat ya. Setiap di anggota di A ini, yang anggotanya adalah 1, 2, 3 itu punya pasangan. 1 di B. B juga mempunyai pasangan 1 di A. Itu namanya ya. Nah, oke.
Ya, Iya, ini. tadi malam. Ini bukan. Kenapa? Ini. Ada satu ini nggak ada temannya. Ya. Ada satu ini nggak ada temannya. Sehingga bukan merupakan koresponden. Aduh. Kok matikan aja lah dulu ini. Ada kekacauan di sini. Oke. Itu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ada di C-nya ini yang tidak ada apa namanya? Tidak ada pasangannya ya. Ya, tidak ada pasangannya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 perhatikan. Nomor 3 ini masing-masing punya satu pasangan ya. 1 pasangannya C, 2 pasangannya E, dan 3 pasangannya D, 4 pasangannya A, 5 pasangannya B, ya. Di sini yang ke nomor 3 ini ini bukan korespondensi satu. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Ini kenapa dikatakan bukan? Ada yang tahu? Kenapa bukan yang dikatakan korespondensi satu-satu nih? Nih, yang ini. Karena ada anggota A mempunyai pasangan 2, yaitu A dan C. Nah, ingat, tidak boleh. Harus satu saja ya. Satu saja. Oke. Jadi bentar Bapak geser dulu nih. Nah, ini dia ya. Ini dengan ini. A pasangannya dan C pasangannya juga. C juga ya. Ini nggak bisa ini ya. Jadi bukan. Selanjutnya ini lagi yang nomor 4. Ini pasangannya semua ada sehingga termasuk korespondensi salah satu. Di sini bukan ya. Alasannya apa? Ini ada 2. Nah, kalau 4 pasangannya D, 5 pasangannya D juga. Jadi ada 2. Nggak boleh ya. Harus satu-satu. Oke, sudah jelas korespondensi satu-satu ya maksudnya ya. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu adalah setiap anggota di A tepat mempunyai satu anggota di B juga, dan di B sebaliknya juga mempunyai satu pasangan di A. Itu namanya korespondensi satu-satu ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Hapus dulu lah. Nah, ini contohnya. Ada lagi ya. Bapak mau tanya, apakah semua gambar di depan layar kalian ini termasuk korespondensi satu-satu? Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Apakah semua gambar yang di depan kalian ini termasuk korespondensi satu-satu? Ya, benar. Benar ya? Iya. Yang lain? Kalau dilihat benar ya, semuanya punya pasangan satu-satu, tidak ada yang 2, sehingga termasuk korespondensi satu-satu. Baik, kita lanjutkan. Ini enggak usah, kita lewatin. Nah, sekarang ini. Bapak mau tanya. Yang mana merupakan gambar korespondensi satu-satu? Yang C, Pak. Yang? Iya. Iya, betul ya, yang C ya. Kenapa? Karena hanya dia yang mempunyai pasangan nih. Masing-masing punya pasangan ya. Kalau ini enggak, ini bukan ya. Kenapa? Karena ini A1 pasangannya A, 2 pasangannya A juga. Ya, jadi bukan koresponden satu. Ini enggak ada temannya nih. Maksudnya enggak ada. Aduh, bentar. Nih, ini enggak ada nih, ya. Enggak ada pasangan. Ini juga enggak ada pasangannya. Ya, sehingga bukan koresponden satu. Baik. Kalau demikian kita lanjutkan ke soal aja mungkin ya, mudah-mudahan ada soal di sini. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Enggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke
soal latihan. Insya Allah soal latihan, soal ulangan penilaian akhir semester itu apa namanya? 25 soal insya Allah. Materinya mulai Pilihan dari ganda kah, Pak? ya pilihan ganda mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Ini bisa dilihat ya. Ayo kita berlatih. Di antara panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Yang mana kira-kira? Ini contoh latihan soal ini sedikit aja. Bisa dilihat atau kurang besar? Bapak besarkan dulu. Nah, nih. Yang mana merupakan korespondensi satu-satu? Untuk nomor 1. Yang I, Pak. I. Yang pertama, ini ya, benar. Yang Terus? pertama. Yang ketiga. Yang ketiga, iya benar. Ini kenapa bukan? Karena itu ada satu yang nggak ada Ya, pasangannya, Pak. betul, ini nggak ada pasangannya. Yang keempat? Yang termasuk? keempat, iya juga. Termasuk, Pak. Yang kelima? Termasuk. Iya, betul ya. Berarti yang bukan termasuk koresponden satu ini. Nah, Yang kedua. iya, yang kedua. Baik, terakhir nomor 2 coba. Nah, sekarang yang pasangan berurutan. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Tahu ya, maksudnya pasangan berurutan. Sama dengan ini juga sih sebenarnya kalau dijadikan pasangan berurutan ini. Begini caranya maksudnya. Ya, Bapak jelaskan sedikit. Ini misalnya ini AD, berarti Bapak ketik dulu. Ya, sama dengan begini juga. AD. Aduh. Error ini. Sedikit, bentar. AD ini bisa ya, BE. Kita pakai ini sudah. Ya. Sama aja. Bentar Bapak buatkan ini sudah sebentar. Yang nomor ini ya. AD ini sama aja dengan itu ya, dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan ya. Ya, Pak. AD berarti BE, CE, AD, BE, CG. Nah, dari nomor 2 ini di antara himpunan pasangan berurutan manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ingat, namanya korespondensi satu-satu itu pasti selalu berbeda ya. Maksudnya ininya berbeda ini. Yang ini. Enggak boleh sama. Yang B, Pak. Bentar, Bapak agak perbesar dulu biar lebih fokus pada soal nomor 2. Nah, yang mana? Yang B, Pak. Yang B kita lihat. Nah, ini yang B. Yang A enggak. Bukan ya? Kenapa ini ada? Pak. Ada A-nya ada 2 itu, Pak. 2 pasangan. Enggak boleh, bukan. Yang B kita lihat lagi. B? Masih ada. Yang ada? B, Pak. Yang B? Enggak ada. Coba Ada, kita Pak, lihat. ada, Pak. Ah, ini ada. Sama. B-nya, Pak. Ah, jadi bukan. Bukan. Yang 3C juga bukan, Pak. C? Bukan juga. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena itu banyak yang kembar. Sama semua. Banyak yang kembar sama semua, Pak. Masa? Coba kita lihat. Ini 5, 6, ini 7 ya. Kita lihat. Ini 6, ini 7, ini 5. Lihat 5, 6 berarti ini ya. 6, 7. Pak. 7, 5. Nggak ada yang sama loh. Iya kan? Coba lihat. 5, 6, Pak. Oh. 7. Nggak sama kan? Nah, ini juga yang ini nggak sama. Nah, berarti ya korespondensi satu. Ini buktinya nih gambar diagram panahnya satu-satu nih. Iya kan? Nah, gitu. Itu kalau korespondensi satu-satu ya. Jelas ya? Nggak ada yang sama kan? Jelas, Pak. Sini 5, Ya. sini 6, sini 7 nggak sama.
Yang ininya 6, 7, 5 nggak sama. Oke. Sekarang yang D. Betul, Pak. Yang D bisa termasuk, Pak. 1, 2. Iya. Ya, iya. Termasuk ya? Termasuk. Iya. Pak. Nih, 2. Pak. Ini tidak, Pak. bukan. Ya, karena ada duanya nih. Nah, sama. Ya kan? Nggak boleh. Nah, kalau ini kan beda-beda nih. 1, 2, beda kan? 3. Ini juga 1, 2, 3 beda. Nah, ini lihat. Ini beda, termasuk, beda, Pak. Iya. beda. Nah, di ini juga 2 dengan B, dengan A beda juga berarti ya. Ya, termasuk, Pak. Seperti itu ya. Itu untuk korespondensi satu-satu. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi, contoh fungsi ya, kalau Bapak gambar itu seperti ini kalau fungsi. Ini fungsi. Ya, bukan korespondensi satu-satu. Ini A, ini B. 1, 2. Nah, ini termasuk fungsi. Ya. Kalau korespondensi satu-satu bukan, tapi ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di A mempunyai pasangan di B. Ini misalnya anggota A ini B, mempunyai masing-masing tepat satu pasangan ya. Jadi anggota A ini harus punya pasangan. Jadi kalau dibuatkan pasangan berurutannya begini. Nah, boleh. Yang jelas ininya harus berbeda dia. Itu fungsi. Walaupun ini sama ya, tidak masalah. Itu fungsi. Ya, fungsi. Ya, ingat itu fungsi. Bukan ini tidak termasuk korespondensi satu-satu. Ya, hanya fungsi saja. Jadi fungsi seperti itu bisa. Ini dikatakan fungsi karena setiap anggota di A ini punya pasangan. Ini pasangannya 1, B ini punya pasangan juga. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada lagi ya misalnya begini. Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi? Misalnya ini A, ini B ya. Ini dikatakan bukan. Kenapa? Bukan fungsi. Karena anggota A ini mempunyai 2 pasangan. Nah, nggak boleh. Harus 1 saja. Ya. Jadi kalau di B ada 1 saja. Tapi ini ada 2. Sehingga bukan fungsi. Kalau digambarkan, dituliskan pasangan berurutannya begini. Nah. B3 ya, B dengan 3, A dengan 1, A2 ya ini. Ini sudah sama, kalau sama seperti ini bukan fungsi. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik kalau begitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita latihan soal aja yang lain ya. Ini kan hanya korespondensi satu-satu, yang semuanya aja sekalian. Di halaman berapa itu? Bapak lihat ada itu. Nah ini, halaman berapa itu ya? Terus Bapak teruskan. Nah ini ya, pilihan ganda soalnya nih. Nah nih, ya. Ntar Bapak ini dulu. Bapak. Nah, bisa dilihat soalnya. Kalau mau dilihat di bukunya boleh di halaman 127. Tapi lihat sini boleh juga. Ya. Bisa dilihat ya soalnya. Diketahui himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 5, Q, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Ditentukan himpunan pasangan berurutannya. Berarti 1, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 10. Kalau digambarkan diagram panahnya seperti ini. Boleh segi 4 ya, anggap aja ini P ya, ini Q. Saya dilihat anggotanya 1, 2, 3, 5. Ini 3, 4, 6. Ya gitu ya. Himpunan pasangan berurutannya bisa dilihat ini. 1, 2 berarti arah panahnya 1 dengan 2.
24 ya, 24 nih, berarti 24. 36 ini merupakan fungsi ya. 5, 10. Nah, ini namanya fungsi nih. Karena setiap anggota di A mempunyai tepat pasangan di B. Nah, sekarang pernyataan relasinya itu apa? P ke Q ini. Yang ini relasinya di sini. Ini apa namanya? Apakah kurang dari? Kurang dari? Kurang dari, betul. Kurang dari, kita lihat kurang dari. 1 ke 2. 1 kurang dari 2, betul? Betul ya? 2 kurang dari 4, betul juga. 3 kurang 6, betul juga. Tapi kalau 1 ke 3 bisa enggak? 1 kurang dari 3, betul? Harusnya ada. Nah, kalau kurang dari, tapi di sini tidak ada, maka kita pilih bukan ini. Ya, bukan ya. Karena harusnya kalau memang kurang dari 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6, tapi tidak ada gambar panahnya. Tidak ada yang ininya ya. Pasangan berurutannya tidak menunjukkan itu. Sehingga bukan. Kita lihat lagi yang B. Setengah dari. Apakah benar setengah dari? 1 setengah dari 2, betul? Benar tidak? 2 setengah dari 4. Halo? 3 setengah dari 6. Cocok? Cocok apa tidak? 5 setengah dari 10. Nah, gimana itu? Benar nggak? Setengah dari. Memenuhi nggak? Tidak. Dari himpunan pasangan berurutan ini. 1 ke 2 setengah. Benar nggak? 1 itu setengahnya 2. 2 itu setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. Benar? Bukan setengah dari. Benar ya? Ah, berarti ini diambil. Berarti ini benar. 2 kali dari 1 itu merupakan 2 kali dari 2. Bukan ya? Kalau cari dibalik tadi, kecuali dibalik betul. Dibalik ya, misalnya ini Q ke P. 2 itu merupakan 2 kali dari 1. Itu benar. Atau 4, 2 kali dari 2. Nah, itu benar ya. Ini kalau 2 adalah 2 kali dari 4, nggak mungkin. Jadi terbalik dia. Kalau dibalik benar. Ini keliru. Jadi jawabannya adalah yang B. A. B. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Bentar. Bapak cancel dulu pertanyaan kedua ini. Bapak buatkan lagi. Ya, pertanyaan kedua, perhatikan. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul. Kemudian mempunyai kesukaan masing-masing ya, hobi ya istilahnya kesukaan itu. Jadi ada 2, pertama nama, kemudian yang kedua himpunan kesukaan atau hobi. Hobinya apa gitu ya? Kesukaannya kita bisa buat. Kita buat diagram panahnya ya. Yang pertama ini adalah nama siswa atau nama anak. Anggap aja ini, tanggap aja ini A ya. Yang B ini adalah kesukaannya ya. Kesukaan hobi. Hobinya ini. Kita lihat nama-namanya adalah Thohir. Kemudian Erik ya, ini Erik. Tulis Erik. Taufik. Terakhir Zainul. Iya. Kemudian di sini kesukaannya pertama belajar kelompok. Kita tulis di sini ya. Belajar, Bapak singkat aja ya, belajar kelompok. Kemudian apa lagi? Ada menulis cerpen. Cerpen. Apalagi menulis cerpen. Ada lagi